Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Aulia Zahra yang biasa dipanggil Sania dengan NIM D1042081. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah statistik sosial, yaitu meresum 6 video. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yaitu yang pertama, pemodelan persamaan struktural, ide kunci, istilah, dan konsep dalam SIM Profesor Patrick Sturgis. Yang ketiga yaitu dari model pengukuran hingga model struktural. Yang keempat yaitu model rekursif dan model non-rekursif. Dan yang terakhir yaitu model mediasi. Pada video pertama kita akan membahas mengenai pemodelan persamaan struktural. Yang pertama yaitu model mediasi. Pada model mediasi lebih difokuskan kepada efek langsung satu variabel yang lain secara implisit dan secara eksplisit yang berfokus pada konteks OLS. Video tersebut akan menguraikan efek dari satu variabel pada variabel lainnya sehingga menjadi efek langsung, tetapi juga berdampak pada variabel-variabel lain sehingga akan tertarik pada dampak langsung, tidak langsung, dan juga total. Contoh model mediasi pertama yaitu model langsung. Pada contoh di samping terdapat beta 2 variabel laten yang diregresi pada A1 dan memiliki variabel ketiga yaitu Z yang merupakan jenis variabel eksogen di sini dan dapat melihat perbedaan efek yang dimiliki X pada N2. Yang kedua yaitu contoh model mediasi tidak langsung yang dimana dapat memperkirakan pengaruh tidak langsung karena akan mempunyai koefisien beta 1 dari eta 2 pada Z dan juga koefisien beta 2 dari N2 pada eta 1. Jika mengambil produk dari dua parameter S, parameter tersebut akan memberi efek yang tidak langsung dari Z pada S atau 2 sehingga begitulah cara memulihkan secara aljabar efek tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, pada gambar di samping itu merupakan contoh model mediasi total. Nah, kesalahan untuk standar jalur yang dimediasi terdapat 5 kesalahan. Yang pertama yaitu pendekatan parametrik adalah metode delta. Yang kedua yaitu mengasumsikan koefisien normal. Yang ketiga bisa juga menggunakan bootstrapping non-parametrik. Yang keempat, pengambilan sampel ulang dengan penggantian dari data sampel menghasilkan distribusi sampling empiris. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, perlu menggunakan data mentah, bukan matriks covariance. Nah, untuk video yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai ide kunci, istilah, dan konsep dalam SIM Profesor Patrick Sturgis. Yang pertama yaitu rencana atau plan yang dimana terdapat diagram Jarul, yang kedua yaitu variabel eksogen dan endogen, yang ketiga matriks variance atau covariance, yang keempat estimasi kemungkinan maksimum, yang kelima yaitu batasan parameter, yang keenam model bersarang dan model yang sesuai, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh identifikasi model. Yang kedua yaitu diagram jalur, yang mana diagram jalur ini memiliki fitur yang menarik dari SIM yaitu representasi persamaan secara diagramatis, misalnya regresi bivariat Y sama dengan Bx tambah E. Yang ketiga yaitu konvensi diagram jalur yang dimana variabel latar yang diukur dan juga variabel yang diamati atau manifestasi, serta varian kesalahan atau istilah gangguan. Yang keempat yaitu membaca diagram jalur, yang dimana yang pertama dengan 3 covariance kesalahan, yang kedua yaitu penyebab atau diukur dengan 3 variabel yang diamati, yang ketiga yaitu variabel laten, yang keempat 2 variabel laten yang masing-masing diukur oleh 3 variabel observasi, yang kelima yaitu berkolerasi, dan yang keenam 2 variabel laten yang masing-masing diukur oleh 3 variabel observasi, dan yang terakhir yaitu error atau kesalahan dan gangguan. Yang kelima yaitu eksogen atau endogen, yang dimana terdapat endogen atau tergantung yang disebabkan oleh variabel-variabel dalam sistem. Yang kedua yaitu eksogen atau mandiri yang disebabkan oleh variabel di luar sistem. Dan yang ketiga, dalam SIM, suatu variabel dapat menjadi prediktor dan hasil
variabel mediasi yang berkorelasi variabel eksogen, N1 endogen, dan N2 itu sebagai eksogen. Yang keenam yaitu data untuk SEM atau Structural Equation Modeling, di mana yang pertama yaitu dalam SEM ini menganalisis matriks variance atau covariance dari variabel yang diamati bukan dengan data yang mentah. Yang kedua yaitu beberapa SEM juga menganalisis rata-rata. Yang ketiga tujuannya adalah untuk meringkas S dengan menentukan struktur dasar yang lebih sederhana. SEM. Yang keempat itu SEM menghasilkan matriks variance atau covariance yang tersirat dan dapat dibandingkan dengan S variance atau covariance matrix. Yang ketujuh yaitu kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood, yang terdiri dari yang pertama yaitu maksimum likelihood memperkirakan parameter model dengan maksimalkan kemungkinan dari data sampel. Yang kedua yaitu adalah fungsi matematika yang didasarkan pada probabilitas gabungan observasi sampel kontinu. Yang ketiga yaitu tidak memihak secara aksiomatik dan efisien dengan asumsi data multivariat normal. Dan yang keempat, kemungkinan satu model dapat digunakan untuk menguji kesesuaian terhadap data dasar yang lebih atau kurang membatasi. Yang kedelapan yaitu batasan parameter, yang terdiri dari yang pertama yaitu bagian penting dari SEM adalah menetapkan atau membatasi parameter modal. Yang kedua yaitu yang menetapkan beberapa parameter modal ke nilai tertentu, biasanya 0 ataupun 1. Yang ketiga yaitu membatasi parameter modal lainnya agar sama dengan parameter modal lainnya. Yang keempat yaitu batasan parameter penting untuk diidentifikasi. Yang kedua, model bersarang yang terdiri dari yang pertama yaitu dua model yang terdapat A dan B yang dikatakan bersarang jika salah satu model merupakan bagian dari model lainnya. Yang kedua, yang semisal seperti model B yang dimana Y1 sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah S1. Untuk model A sendiri yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah X1, yang mana merupakan batasan B1 sama dengan B2. Sedangkan untuk model C tidak bersarang pada B, yang dimana yaitu Y1 sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 Z2 tambah E1. Yang ke-10 yaitu identifikasi modal. Yang pertama yaitu suatu persamaan memerlukan cukup informasi yang diketahui untuk menghasilkan estimasi unik atas parameter yang tidak diketahui. Mana yang tidak teridentifikasi yaitu Y tambah 2Y sama dengan 7, sedangkan yang teridentifikasi yaitu 3 tambah 2Y sama dengan 7. Yang kedua, dalam SEM, yang diketahui adalah variance, covariance, atau rata-rata variabel yang diamati. Yang ketiga yaitu yang tidak diketahui adalah parameter model yang akan diestimasi. Yang ke-11 yaitu identifikasi modal, yang dimana yang pertama yaitu suatu persamaan memerlukan cukup informasi yang diketahui untuk menghasilkan estimasi unik atas parameter yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu dalam SEM, yang tidak diketahui adalah variance, covariance, atau rata-rata variabel yang diamati. Dan yang keempat yaitu yang tidak diketahui adalah parameter modal yang akan diestimasi. Yang kedua belas yaitu status identifikasi. Yang pertama itu modal dapat berupa tidak teridentifikasi, diketahui, lebih kecil dari tidak diketahui, baru teridentifikasi, diketahui, sama dengan tidak diketahui, terlalu teridentifikasi, diketahui, lebih besar, tidak diketahui. Yang kedua yaitu secara umum untuk CFA atau SEM kami memerlukan model yang terlalu teridentifikasi. Yang keempat itu SEM yang terlalu teridentifikasi menghasilkan nilai kemungkinan dapat digunakan untuk menilai kesesuaian modal. Yang ke-13 yaitu menilai status identifikasi. Yang pertama, memeriksa status identifikasi menggunakan aturan perhitungan. Yang kedua yaitu misal
B sama dengan jumlah variabel observasi dalam model. Yang ketiga yaitu jumlah parameter non-redundan sama dengan setengah S dalam kurung S tambah 1. Sedangkan untuk yang keempat, T sama dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. Untuk contohnya terdapat di samping tersebut. Yang ke-14 yaitu mengontrol identifikasi. Mana kita dapat membuat model yang kurang atau hanya teridentifikasi menjadi terlalu teridentifikasi dengan menambahkan lebih banyak hal yang diketahui. Yang kedua yaitu menghapus yang tidak diketahui. Menghapus yang kedua yaitu memasukkan lebih banyak variabel yang diamati dapat menambah ketahui. Yang ketiga yaitu batasan parameter menghilangkan hal yang tidak diketahui. Yang keempat yaitu batasan B1 sama dengan B2 menghilangkan satu hal yang tidak diketahui dari model. Nggak tahu. Yang video ketiga yaitu kita akan membahas mengenai analisis faktor konfirmatori. Yang pertama yaitu rencana atau plan dengan mengukur konsep menggunakan variabel laten. Yang kedua yaitu pada rencana atau plan ini terdapat analisis faktor eksplorasi yaitu IFA. Yang ketiga itu analisis faktor konfirmatori yaitu CFA. Yang keempat memperbaiki skala variabel laten. Dan yang kelima yaitu struktural rata. Yang ke-6 indikator formatif. Yang ketujuh yaitu pembagian barang. Dan ke-8 yaitu faktor tingkat tinggi. Yang kedua yaitu pemodelan dua langkah. Pada pemodelan dua langkah ini terdapat SIM adalah analisis jalur dengan variabel laten. Yang kedua yaitu hal ini sebagai pembeda antara pengukuran konstruksi dan hubungan antara konstruksi ini. Yang ketiga yaitu langkah pertama mengukur konstruksi dan setelah langkah kedua memperkirakan bagaimana konstruksi saling terkait atau tidak. Dan yang ketiga yaitu langkah 1 yaitu pengukuran, di mana semua pengukuran dilakukan dengan kesalahan. Yang kedua, kami ingin mengisolasi komponen skor sebenarnya dan variabel yang diukur X sama dengan T tambah E. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa. Yang keempat yaitu analisis faktor eksplorasi yang terdiri dari analisis faktor tidak terbatas. Yang kedua yaitu menemukan pembuatan faktor yang paling baik. Yang kedua yaitu menemukan pembuatan faktor yang paling baik, memproduksi korelasi antara variabel yang diamati. Yang ketiga yaitu n faktor sama dengan n variabel yang diamati. Dan yang keempat yaitu semua variabel berhubungan dengan semua faktor. Yang kelima, analisis faktor eksplorasi. Yang pertama, mempertahankan n faktor yang menjelaskan jumlah varian yang teramati secara memuaskan. Yang kedua yaitu arti faktor ditentukan oleh pola pembebanan. Dan yang ketiga, tidak ada solusi unik jika lebih besar satu faktor. Rotasi digunakan untuk memperjelas ukuran masing-masing faktor. Yang keenam yaitu keterbatasan IFA. Yang pertama, induktif atau ateoretikal, yaitu berdasarkan daftaran teori. Yang kedua, penilaian subjektif dan aturan heuristik. Yang ketiga, kita biasanya mempunyai teori tentang bagaimana indikator berhubungan dengan variabel laten tertentu. Dan yang keempat, bersifatlah eksplisit dan uji teori pengukuran ini dengan data sampel keterbatasan IFA. Yang ketujuh yaitu analisis faktor konfirmatori atau CFA. Yang dimana yang pertama disebut juga dengan model faktor terbatas. Yang kedua, menentukan model pengukuran sebelum melihat datanya. Yang ketiga, indikator apa yang mengukur faktor apa saja. Yang keempat, indikator mana yang tidak berhubungan dengan faktor apapun. Yang kedelapan yaitu batasan parameter yang dimana yang pertama yaitu CFA menerapkan batasan pada parameter. Yang kedua, pembunuhan faktor ditetapkan 0 untuk indikator yang tidak mengukur faktor tersebut. Yang ketiga, teori pengukuran digunakan dalam batasan yang
kita tempatkan pada model. Yang keempat, memperbaiki parameter yang lalu mengidentifikasi model dapat menguji kesesuaian model a priori kami. Yang kesembilan yaitu skala variabel Latin, yang dimana variabel Latin tidak memiliki metrik bawaan. Dua, pendekatan yang pertama itu batasi varians variabel Latin menjadi satu. Yang kedua, batas pemuatan faktor satu item dengan satu yang lainnya. Yang ketiga yaitu menjadikan item sebagai item referensi. Pemuatan lainnya diinterpretasikan relatif terhadap item referensi, dimana terdiri dari yang pertama itu menghasilkan solusi standar, yang kedua umumnya disukai atau lebih fleksibel. Yang ke-10 yaitu identifikasi sarana Latin. Yang pertama, sarana teramati dan Latin diperkenalkan dengan menambahkan sebuah konstanta. Yang kedua, ini adalah variabel yang disetel ke satu untuk semua kasus. Yang ketiga, regresi suatu variabel pada suatu prediktor dan suatu konstanta menghasilkan intercept dari variabel tersebut dalam B yang tidak terstandarisasi. Yang keempat, rata-rata suatu variabel yang diamati sama dengan pengaruh total suatu konstanta terhadap variabel tersebut. 11. Struktur berarti. Yang pertama, dalam SIN konvensional, kami tidak memodelkan variabel observasi atau variabel laten. Minatnya pada hubungan antar variabel. Yang ketiga, yaitu terkadang kita tertarik pada arti variabel laten, misalnya perbedaan antar kelompok dan perubahan seiring waktu. Struktur berarti memiliki B dengan rata-rata X, A tambah B kali C sama dengan rata-rata Y. Yang ke-12 yaitu sarana dan identifikasi. Yang pertama, model struktur rata-rata memerlukan batasan identifikasi tambahan. Yang kedua, kita tidak memperkirakan lebih banyak parameter yang tidak diketahui. Yang ketiga, jika kita mempunyai lebih dari satu grup, kita dapat menetapkan rata-rata laten dari satu grup menjadi 0. Yang keempat, rata-rata kelompok yang tersisa diperkirakan sebagai perbedaan dari kelompok referensi. Yang ke-13 yaitu indikator formatif dan reflektif. Yang pertama itu CFA mengasumsikan variabel laten menyebabkan indikator. Tanah menunjuk dari laten ke indikator. Yang kedua yaitu untuk beberapa konsep hal ini tidak masuk akal, misalnya menggunakan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan untuk mengukur suatu sosial ekonomi. Yang ketiga, tidak berpikir bahwa memanipulasi SIS seseorang akan mengubah pendidikan mereka. Yang ke-14 yaitu indikator formatif. Untuk variabel laten ini, kami menetapkan indikatornya sebagai formatif. Hal ini menghasilkan indeks tertimbang dari indikator-indikator yang diamati. Variabel laten tidak mempunyai istilah gangguan pada diagram jalur. Yang ke-15, paket barang. Seseorang peneliti mungkin memiliki sejumlah besar indikator untuk suatu konstruksi laten. Yang kedua, di sini kompleksitas model dapat menjadi masalah estimasi dan interpretasi. Yang ketiga, item pertama-tama digabungkan dalam parsel melalui penjumlahan skor atas subkelompok item. Yang keempat, mengasumsikan unidimensi item dalam sebuah parsel. Yang ke-15, faktor tingkat tinggi. Yang pertama, biasanya variabel laten diukur melalui indikator observasi. Yang kedua, dapat juga menentukan variabel laten tingkat tinggi yang diukur dengan variabel laten lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menguji lebih banyak teori tentang struktur konstruksi multidimensi. Nah, sekarang kita masuk pada video 4 yang dimana membahas mengenai dari model pengukuran hingga model struktural. Dari model pengukuran hingga model struktural, yang pertama itu langkah-langkah dalam model persamaan struktural. Pertama, menetapkan model pengukuran yang memuaskan untuk konsep-konsep utama dengan menggunakan variabel laten. Yang kedua, menyesuaikan jalur regresi antar konsep ini adalah persamaan struktural yang menentukan bagaimana konsep saling terkait satu sama lain. Nah, pada gambar di samping terdapat gambar SIM sederhana dan SIM yang lebih kompleks. Selanjutnya kita akan masuk kepada video yang kelima, ya, di mana pada video kelima ini akan membahas mengenai model rekursif dan non-rekursif. Yang pertama yaitu model rekursif, yang dimana semua model yang dipertimbangkan sejauh ini bersifat rekursif. Model rekursif adalah model di mana semua efek sebab akibat bersifat satu arah dan gangguan tidak berkorelasi.
Yang ketiga yaitu model non-rekursif berisi satu atau lebih putaran umpan balik atau efek timbal balik, yang dimana di bawah ini merupakan salah satu contoh dari model rekursif. Yang kedua yaitu model non-rekursif, yang dimana hanya karena suatu model teridentifikasi tidak berarti estimasi parameternya benar. Yang kedua yaitu estimasi jalur timbal balik yang konsisten memerlukan beberapa asumsi yang ketat dan seringkali tidak masuk akal untuk dipenuhi. Yang terakhir yaitu misalnya variabel eksogen yang digunakan untuk mengidentifikasi parameter sinkron harus memenuhi variabel instrumental. Yang ketiga yaitu regressor endogen, yang dimana OLS mengasumsikan error term tidak berkorelasi dengan prediktor. Korelasi dapat muncul dari variabel yang tidak teramati dan dari hubungan sebab akibat yang simultan. Yang keempat yaitu variabel instrumental, yang dimana variabel instrumental adalah variabel yang memasukkan variabilitas eksogen ke dalam regresi endogen. Yang kedua yaitu variabel instrumental merupakan harus secara langsung menyebabkan regression endogen, tetapi bukan hasilnya Cof (ZU sama dengan O). Dan yang ketiga yaitu penugasan acak pada kondisi pengobatan dan kontrol di RCT merupakan variabel instrumental yang baik. Yang kelima yaitu variabel instrumental, yang dimana draft baterai Vietnam untuk dampak perang Vietnam pada hasil selanjutnya. Yang kedua yaitu kedekatan perguruan tinggi terdekat untuk pendidikan mengenai pendapatan dari CART pada tahun 1995. Selanjutnya kita masuk pada video yang ke-6, yang dimana pada video ini kita akan membahas mengenai model mediasi. Yang dimana pada video ini mediasi sempurna ketika B3 tidak signifikan setelah dimasukkannya eta 1. Mediasi parsial ketika B3 secara signifikan lebih rendah setelah dimasukkannya S1. Pengaruh total Z pada N2 sama dengan beta 3 tambah beta 1 kali beta 2. Kesalahan standar untuk jalur yang dimediasi yaitu terdapat 5 kesalahan. Yang pertama, pendekatan parametrik adalah metode delta. Yang kedua, mengasumsikan koefisien normal. Yang ketiga, bisa juga menggunakan bootstrapping dan parametering. Yang keempat, pengambilan sampel ulang dengan penggantian dari data sampel menghasilkan distribusi sampling empiris. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, perlu menggunakan data mentah bukan matriks kovarian. Sedangkan untuk pendekatan baru dalam mediasi juga terdapat 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan yang dipertimbangkan di sini terbatas pada mediator berkelanjut. Yang kedua, tidak menghasilkan perkiraan efek sebab akibat, hanya menguraikan dan kovarians. Yang ketiga yaitu pendekatan yang lebih baru berdasarkan kerangka hasil kontrafaktual atau potensial yang dikemukakan oleh Rubin pada tahun 1978. Dan yang keempat yaitu komputasi, yang dimana dikemukakan oleh Wooten pada tahun 2011. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.